Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Oke, sebelum masuk ke intinya, kita harus mengerti dulu siapa penemu dari Arduino ini. Semua ini berasal dari tesis yang dibuat oleh Hernando Barangan di negara Italia pada tahun 2005. Dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartales. Lalu, apa itu Arduino? Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Secara sederhananya, Arduino adalah sebuah otak dari sebuah microcontroller. Dan karena Arduino ini bersifat open source atau bebas digunakan atau dimodifikasi, rekan-rekan bisa mendesain ulang dari board Arduino ini. Dan sepatutnya kita berterima kasih kepada penciptanya karena telah memberikan lisensi open source ini. Seperti halnya kita, Arduino memiliki keluarga dari keluarga Nano, keluarga MKR, keluarga klasik, dan keluarga Mega. Karena di pasaran lebih banyak Arduino Uno, maka kita akan membahas Arduino Uno. Di sini saya sudah menyiapkan Arduino Uno dari Atmel32. Di video ini kita hanya perlu mengerti 6 kegunaan komponen yang ada di Arduino ini. Buat kalian yang ingin lebih dalam mengerti tentang komponen di Arduino Uno ini, saya akan membahas sendiri di video hardware. Di situ saya akan menjelaskan setiap komponen yang ada di Arduino Uno ini. Dan 6 komponen tersebut adalah port USB standar tipe B atau yang biasa digunakan di kabel printer. Port ini berfungsi sebagai jalur data program dan power supply internal, sehingga Arduino Uno ini dapat menyala hanya dengan dicolok ke laptop kalian. Yang kedua, port power supply eksternal. Port power supply eksternal ini biasa digunakan setelah sistem dirilis atau sudah digunakan. Tegangan yang direkomendasikan adalah 7-12 volt. Kalau saya merekomendasikan 9 volt. Komponen yang ketiga adalah tombol reset. Tombol reset ini berfungsi untuk merestart atau mengulang program dengan cara menekan tombol. Dan komponen yang keempat adalah I/O atau input output digital. Di Arduino Uno memiliki 14 pin I/O dan 6 pin output yang menyediakan digital PWM. Komponen kelima adalah analog in, di mana memiliki fungsi untuk membaca sinyal analog. Karena di board Arduino memiliki multi-channel 10 bit ADC atau analog to digital converter, sehingga dapat membaca tegangan dari 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 3,3 volt. Dan komponen keenam adalah power pin. Di sini ada 6 pin biasanya. Yang perlu kita ketahui adalah ground 5V, 3,3V, dan reset. Apa maksud tersebut? 5 volt berarti pin tersebut mengeluarkan voltase dengan nilai 5 volt. Ground berarti grounding atau listrik negatif. Pin reset itu digunakan untuk tombol reset eksternal, jadi kita tidak perlu menekan tombol yang ada di sini, kita hanya perlu menghubungkan pin ini dan dihubungkan ke tombol eksternal dan ditambah programnya, sehingga kita bisa menambahkan tombol eksternal reset. Dan yang terakhir adalah pin 3,3V atau pin tersebut mengeluarkan tegangan dengan nilai 3,3 voltase DC. Tambahan, untuk mengoperasikan Arduino Uno ini, kita hanya boleh menggunakan listrik DC. Jadi rekan-rekan jangan memasukkan kabel dari PLN langsung ke Arduino kalau tidak ingin tersengat lebah. Jadi gunakan power supply dari AC ke DC. Lebih lengkapnya saya akan bahas di video hardware. Oke, selanjutnya kita akan menginstal arduino.cc. Pertama masuk ke browser kalian masing-masing, ketikkan Arduino IDE.
Ya, ini yang paling atas, yang websitenya Arduino DCC. Oke, tunggu sebentar. Di sini ada downloadnya sesuai dengan komputer kalian. Oke, sebagai contoh saya akan menggunakan Windows 10. Lalu setelah itu kita akan just download, maka akan otomatis mendownload. Karena saya sudah memiliki filenya, jadi kita singkat saja. Jika download sudah selesai sesuai dengan lokasi foldernya, oke, ini sudah download. Klik 2 kali, klik run. Setuju atau agree. Untuk user ini bebas, kalian bisa pakai yang mana aja. Oke, next. Ini kita default saja, install. Jika sudah selesai, maka klik finish, maka akan otomatis terbuka. Ini adalah penampakan dari software yang baru saja kita install, yakni Arduino IDE. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini cukup. Di video selanjutnya kita akan langsung praktek. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.